Baik, di bahasan ini kita lanjutkan. Setelah di bahasan sebelumnya kita pelajari fungsi dari bus yang ada di komputer, di mana di situ ada bus data, bus alamat, dan bus untuk kontrol. Nah, di bagian ini kita akan coba gali lebih dalam tentang jenis-jenis elemen bus design, ya, beberapa hal yang berkaitan dengan model-model bus. Di sini nanti kita akan coba bahas tentang bus dedicated multiplex, kemudian metode arbitration-nya, jenis timing diagramnya, kemudian berdasarkan lebar busnya dan jenis transfer datanya. Yang pertama, jenis bus secara umum itu bisa dikelompokkan dengan bus yang disebut dengan dedicated dan multiplex. Bus dedicated itu maksudnya adalah bus yang mempunyai fungsi khusus. Misalnya bus untuk mengirimkan data, maka fungsinya khusus untuk mengirimkan data. Bus untuk mengirimkan bit-bit alamat, khusus untuk bit-bit alamat. Jadi tidak dicampur antara data dan alamat. Masing-masing mempunyai bus atau jalur yang sendiri-sendiri. Kalau bus multiplex, ini bus yang digunakan secara bergantian, biasanya antara data dan alamat. Seperti yang kita sudah pelajari di model desain memori atau RAM, di situ ada contoh desain di mana satu jalur itu digunakan secara bergantian untuk mengalirkan bit-bit yang memilih slackline baris dan bit-bit untuk memilih slackline kolom secara bergantian. Itu termasuk model yang multiplex di dalam memori. Nah, model multiplex atau satu jalur digunakan untuk mengirimkan dua jenis bit data yang berbeda, tentunya memiliki keunggulan secara fisik, jumlah jalurnya menjadi lebih sedikit. Efeknya adalah hemat tempat, hemat biaya. Namun, desain yang seperti ini memiliki kekurangan dari sisi kecepatan. Performansinya tidak maksimal. Karena ketika akan mengalirkan bit data dan bit alamat, itu tidak bisa bersamaan. Kebalikannya adalah kalau model dedicated, ketika akan mengirimkan bit data dan bit alamat, tidak perlu bergantian. Jika sudah saatnya bisa dikirimkan, baik bit data atau alamat, langsung aja dikirimkan. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Kemudian ada juga yang termasuk kategorinya physical dedication. Ini adalah model lain untuk jenis multiplex. Nah, ini biasanya digunakan untuk beberapa modul tertentu. Misalnya bus I/O khusus untuk menghubungkan semua modul I/O misalnya. Maka bus ini tidak terhubung dengan bus modul I/O yang terhubung dengan memori atau CPU. Nah, ini salah satu usaha untuk meningkatkan ya jenis busnya sehingga tidak 100% multiplex tapi ada kekhususan penggunaan di situ.
Yang kedua adalah kalau dari si bus arbitration-nya atau pengaturan penggunaan bus, maka di situ ada dua kategori, yaitu centralized atau terpusat dan distributed atau tersebar. Jadi karena bus itu digunakan oleh lebih dari satu device atau satu modul, maka tentu butuh pengaturan untuk penggunaan bus agar tidak terjadi perebutan penggunaan bus. Nah, kita akan coba lihat secara lebih detail masing-masing jenis bus arbitration tersebut. Oke, yang pertama, centralized arbitration. Model ini akan menggunakan sebuah device atau unit khusus yang tugasnya adalah untuk mengatur penggunaan bus. Jadi, jika saat itu lebih dari satu device ingin menggunakan bus yang sama, maka device tersebut harus minta izin ke pengatur bus atau disebut dengan arbiter atau bus controller, sehingga nanti arbiter ini yang akan mengatur device mana yang diberi izin untuk menggunakan bus. Hanya device yang diberi izin saja yang bisa menggunakan. Jadi mekanismenya mengajukan izin, kemudian ketika sudah diizinkan baru bisa menggunakan bus. Nah, di komputer model ini yang banyak digunakan. Kemudian model yang kebalikannya disebut dengan distributed arbitration. Kalau di sini tidak ada unit yang mengatur penggunaan bus. Mekanisme penggunaan bus adalah diserahkan di masing-masing komponen atau unit. Jadi di setiap komponen itu dilengkapi dengan kontrol logik yang fungsinya untuk mendeteksi apakah bus sedang ada yang menggunakan atau tidak. Jika sedang ada yang menggunakan, maka device tersebut akan memantau atau nunggu terus sampai kondisi bus menjadi kosong atau tidak ada yang menggunakan. Tentu model ini bisa menimbulkan masalah ketika ada lebih dari satu device atau unit yang ingin mengirimkan data. Masing-masing akan menunggu kondisi bus itu tidak digunakan, dan di saat yang bersamaan bisa jadi device-device yang akan menggunakan bus tersebut bersamaan mengirimkan data sehingga akan terjadi tabrakan data di bus tersebut. Mekanisme distributed arbitration ini contoh kalau di jaringan adalah pada jaringan LAN, ya, Local Area Network. Di situ tidak ada pengatur traffic di jaringan LAN tersebut. Mekanisme pengaturannya adalah di setiap LAN card, di situ akan mendeteksi apakah jaringan sedang digunakan untuk mengalirkan paket-paket data atau tidak. Sehingga di jaringan LAN itu sangat sering terjadi tabrakan data atau collision yang ditandai dengan biasanya ada lampu warna orange, ya, yang berkedip-kedip. Berikutnya dari sisi timing atau pewaktuan, nanti kita akan ketahui ada dua model, ya, yaitu model sinkron dan asinkron. Nah, timing atau pewaktuan ini berkaitan dengan penggunaan clock. Nah, seperti yang kita lihat di gambar ini adalah gambar clock yang sebenarnya. Apa bedanya dengan yang bukan sebenarnya? Kalau di bahasan tentang memori sebelumnya, kita juga pernah melihat gambar clock, khususnya di situ pembahasan tentang latensi dan burst length. Nah, di situ kita lihat gambar clock itu tegak lurus dari low ke high, kemudian dari high ke low itu juga tegak lurus. Itu adalah gambar clock ideal yang tidak ada di kondisi sebenarnya. Yang sebenarnya adalah seperti ini. Perubahan dari low ke high itu
butuh waktu yang ditandai dengan garis miring ini. Demikian juga dari high ke low itu juga butuh waktu sehingga kalau digambarkan garisnya miring. Nah, ini adalah gambar clock yang sebenarnya. Kemudian di bahasan tentang timing ini perlu diketahui juga bahwa antara perintah atau command dengan respon atau jawaban itu ada delay. Nggak mungkin begitu ada perintah langsung diperoleh jawaban. Jadi ada proses delay. Ini contohnya digambarkan di sini. Kemudian nanti kalau kita lihat gambar seperti pita seperti ini, itu maksudnya adalah di jalur tersebut ya, itu terdiri dari kombinasi antara bit 1 dan bit 0. Ini gambarkan seperti ini. Nah, kombinasinya seperti apa itu tergantung dari kebutuhannya di situ. Oke, model timing yang pertama, synchronous timing. Maka ciri khas model sinkron adalah digunakannya clock. Jadi kalau nggak ada clocknya berarti bukan model sinkron. Di situ akan terjadi pergantian nilai bit 1, 0, 01, dan seterusnya secara berulang-ulang. Jadi aktivitas itu akan dikendalikan oleh clock. Seperti yang kita ketahui, komputer yang kita pakai biasanya disebutkan prosesornya memiliki clock berapa, misalnya 1 GHz atau 2 GHz, 3 GHz, dan seterusnya. Jadi, komputer yang kita gunakan, modelnya adalah model yang synchronous. Nah, kita akan coba pelajari tentang timing diagram ini dengan contoh sederhana. Di gambar ini, contoh operasinya adalah operasi read dan write atau baca tulis. Kita lihat di gambar paling atas ini gambar clock-nya. Kemudian jumlah clock-nya di contoh ini ada 3, yaitu T1, T2, dan T3. Pada contoh ini, aktivitas itu dimulai ketika awal clock atau perubahan dari 0 ke 1, low ke high. Jadi aktivitas dimulai setiap awal clock ya, perubahan dari low ke high, low ke high. Kemudian dalam operasi baca dan tulis perlu diketahui bahwa sebelum operasi utama baca atau tulis harus didahului dengan operasi awalan atau persiapan atau protokol awal sebelum operasi inti. Nah, di contoh ini, nomor 1, 2, dan 3 merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum dilakukan operasi utama baca atau tulis. Jadi, nomor 1 di sini, status sinyal, itu maksudnya adalah device yang mau melakukan operasi ini, misalnya yang mau membaca, dia men-set status sinyalnya dengan kombinasi bit 0 dan 1 yang fungsinya adalah untuk memberi tanda bahwa bus tersebut sedang digunakan. Itu dilakukan pada awal clock 1. Setelah itu, tahap berikutnya adalah menaruh bit-bit alamat, ya, baik alamat yang ingin dibaca atau ingin ditulis, masih pada clock T1. Setelah selesai naruh bit-bit alamat, selanjutnya device tersebut memberi tanda yang intinya adalah alamat sudah tersedia. Jadi aktivitas nomor 1, 2, dan 3 ini harus selesai dilakukan dalam clock pertama atau T1. Tidak boleh terlambat. Jadi ciri khas synchronous timing diagram adalah aktivitas itu harus tepat, tidak boleh lambat, tidak boleh melanggar clock yang sudah ditentukan. Jadi aktivitas 1, 2, 3 harus dilakukan dalam clock pertama dan urutannya seperti ini. Jadi nomor 1, 2, dan 3. Oke. Nah,
Jika operasi yang ingin dilakukan adalah operasi read atau baca, maka lanjutannya adalah nomor 4 dan 5. Kita lihat nomor 4 itu dimulai pada clock T2. Aktivitasnya adalah kalau ingin membaca, maka yang dikirimkan pada clock 2 adalah perintah untuk membaca. Jadi clock 2 ini mengirimkan perintah. Kemudian di clock ketiga, ini adalah jawaban dari perintah, misalnya data yang diinginkan. Nah, perlu diketahui bahwa di gambar ini adalah gambar yang disederhanakan. Dalam artian, keluarnya perintah dan data itu pada clock yang berturutan. Tidak ada delay-nya, tidak ada nunggunya. Atau latensinya sama dengan 0. Nah, dalam kenyataannya bisa saja di situ ada latensinya atau ada proses yang harus dilakukan oleh memori sehingga setelah sekian clock baru datanya tersedia. Nah, di contoh ini adalah gambar yang disederhanakan. Clock 2 digunakan mengirim perintah, clock 3 langsung diperoleh hasilnya. Nah, kalau operasinya adalah operasi nulis, maka setelah langkah 1, 2, 3, yang dilakukan adalah nomor 6 dan 7. Apa yang dilakukan pada clock 2 untuk operasi nulis? Kalau untuk operasi nulis, di clock kedua, yang dilakukan adalah mengirimkan data yang mau ditulis. Setelah data yang mau ditulis ditaruh di bus pada clock kedua, selanjutnya sistem memberi tanda bahwa data sudah ready. Nah, di clock ketiga adalah memori yang akan ditulisi itu memasukkan data yang sudah ada di bus. Jadi, proses baca dan tulis seperti itu. Jadi, langkah introduction 1, 2, 3 ini harus dilakukan apapun jenis perintahnya. Kemudian untuk operasi baca dan tulis itu ada urutan yang berbeda. Kalau operasi baca, maka yang dikirimkan adalah perintah untuk baca. Kalau operasi nulis, yang dikirimkan adalah datanya dulu, terus perintah untuk nulis. Jadi urutannya sedikit berbeda. Model timing yang kedua adalah asynchronous. Kalau asynchronous ini aktivitasnya tidak berdasarkan clock, tetapi berdasarkan urutan. Nah, pelaksanaannya berapa clock itu tidak dibatasi waktu. Jadi lebih fleksibel, tetapi bisa jadi di situ tidak tepat waktu. Jadi waktu penyelesaiannya itu susah untuk diprediksi. Sehingga kalau kita bandingkan antara sinkronous dan asinkronous, maka kelebihan dan kekurangannya kita bisa lihat di sini ya. Misalnya model sinkronous itu relatif mudah karena aktivitasnya berdasarkan clock, ya. Pengujiannya juga lebih pasti karena pada clock sekian harus sudah diselesaikan aktivitas A, B, C, D, E, dan seterusnya. Tetapi model itu tentu jadi tidak fleksibel karena device yang digunakan di situ harus memiliki kemampuan yang sama atau clock rate yang relatif sama. Tidak bisa device yang memiliki perbedaan kemampuan clock yang sangat jauh. Sedangkan model asinkron ini lebih fleksibel dalam artian device dengan kecepatan rendah dan device dengan kecepatan tinggi itu bisa digunakan secara bersama-sama dalam satu rangkaian. Nah, konsekuensinya kebalikan dari kelebihan sinkronous, karena tidak ada kepastian timing, maka pengujiannya menjadi lebih susah untuk diprediksi.
Itu perbandingan antara model sinkron dan asinkron. Ini contoh timing untuk model asinkron. Langkahnya seperti tadi, nomor 1 itu naruh bit-bit status, ya, kemudian bit-bit alamat. Setelah itu, untuk operasi read, ya, ini ngirim perintah baca. Kemudian selanjutnya akan diperoleh jawaban atau data. Nah, urutannya saja yang diperhatikan di sini, sedangkan timingnya lebih fleksibel. Kemudian untuk operasi nulis, maka nomor 5 ini kita lihat dikirimkan bit-bit datanya, kemudian baru ngirim perintah untuk nulis. Ini yang timing dengan model asinkron. Kemudian tentang lebar bus, tadi di pertemuan atau di bagian yang pertama kita sudah bahas, ya, pengaruh antara bus data atau bus alamat yang semakin lebar, di mana secara umum semakin lebar bus data atau bus alamat, kerja komputer itu akan semakin bagus. Kalau bus datanya yang semakin lebar, maka data yang bisa dilewatkan per satuan waktu menjadi lebih banyak. Misalnya, komputer 32 bit itu jumlah data yang dikirimkan dibanding komputer 64 bit adalah setengahnya, atau 64 bit itu 2 kali lipat lebih banyak. Sedangkan untuk bus alamat, jika semakin besar, maka memori atau RAM yang dipasang itu bisa semakin besar. Nah, kita tahu RAM itu mempunyai akses time yang jauh lebih cepat dibanding hard disk, sehingga semakin besar ukuran RAM, maka data atau isi memori isi hard disk yang bisa ditaruh di RAM itu bisa semakin banyak, sehingga ketika dibutuhkan bisa memiliki akses time yang lebih cepat. Nah, di halaman ini ditunjukkan contoh model dedicated dan multiplex dalam hal transfer data. Gambar yang kiri ini adalah model dedicated, yang kanan ini multiplex. Kemudian yang atas ini adalah contoh operasi nulis. Jadi kalau model dedicated untuk bus alamat dan data ini sendiri-sendiri. Jadi operasi nulis atau baca itu yang dikirimkan pertama pasti bit-bit alamatnya dulu. Setelah beberapa saat kemudian bit-bit data. Ini operasi nulis. Kalau model multiplex, operasi nulisnya itu menggunakan satu jalur yang sama. Yang dikirimkan alamat dulu, setelah itu baru data. Untuk gambar yang bawah ini model yang dedicated, operasi read yang kiri, ya. Jadi dikirimkan bit-bit alamat, setelah sekian waktu ini baru dapat jawaban, misalnya dari memori, ya, data yang diinginkan. Kalau untuk model multiplex, bit-bit alamat, kemudian nunggu sekian waktu, setelah itu baru dikirimkan bit datanya pada jalur yang sama. Nah, ini contoh modifikasi dari operasi read-write. Jadi, di gambar yang atas, ini modelnya disebut dengan read modify write. Di sini kita lihat antara operasi baca dan tulis dilakukan secara berurutan. Jadi, bit-bit alamat dikirimkan dulu, kemudian nunggu sesaat, setelah itu diperoleh data yang ingin dibaca. Setelah baca, di saat yang sama dilakukan penulisan, ya, pada alamat yang sama. Ini disebut dengan read modify write. Kalau dari gambar ini, kalian bisa tahu ini modelnya dedicated atau multiplex. Silahkan ditulis di kolom komentar.
Gambar yang tengah ini disebut dengan read after write. Jadi di sini kita lihat operasinya adalah nulis dulu, ya, bit-bit alamat dikirimkan, kemudian nulis. Setelah nulis di alamat yang sama dilakukan baca data. Kalau yang paling bawah ini disebut dengan block data transfer. Jadi ini untuk mengirimkan deretan data, ya. Demikian beberapa hal yang berkaitan dengan jenis-jenis atau elemen perancangan di dalam bus. Di bahasan selanjutnya kita akan coba bedah karakteristik bus PCI. Namun sebelum itu, jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar.